Aku bakalan kasih info atau menjelaskan, pokoknya itulah tentang database. Jadi itu ada beberapa fungsi database. Seperti itu ada date function, conversion function, null function, dan traditional expression. Jadi aku bakalan jelasin dengan contoh-contohnya langsung di SQL command line. Sebelum kita masuk ke contoh, sebelum aku jelasin tuh sambil menggunakan contoh-contoh, jadi kita bakalan connect ke HR-nya terlebih dulu, tabel HR-nya. Oke. Ini aku udah connect ke HR-nya, tabel HR-nya. Jadi kita lihat tabel HR-nya dulu. Tuh select tabel name. Select tabel name from user. Oke, jadi ini tabelnya. Fungsi pertama kita itu date function. Date function itu kalau biasanya nih tampilan default dan format input untuk tanggal itu kan misalnya tuh tanggal 11 bulan November NOF stripnya itu kan misalnya 2018. Tapi kalau untuk database Oracle ini penyimpanan tanggal secara itu tuh penyimpanannya itu secara internal dengan format numerik. Itu ada isinya tuh ada abad, ada bulannya, hari, jamnya, menit, detik, pokoknya detail banget. Contoh sederhana itu kayak misalnya 1 Januari 4712 sebelum Masehi. Oke deh. Untuk di date function ini tuh kita bakalan ada istilah sysdata. Jadi sysdata itu adalah fungsi tanggal yang mengembalikan database saat ini tanggal dan waktu server, gitu sih artinya kalau cari. Tapi apa sih? Pokoknya intinya itu kita ngasih tahu kalau ini nih hari apa sih. Jadi perintahnya itu untuk menampilkannya itu select sysdata from ya, oke. Sekarang kan tanggal 15 Maret 20. Oke, itu tuh salah satu contohnya date function. Terus ada contoh lain nih, misalnya kita dari tabelnya nih, kita memanggil 60 hari ke depannya itu tuh apa gitu. Fungsinya itu ini select pakai nama deh. Last name deh kita buat koma. Kalau di sini nih kita harus agak teliti ya, karena nggak bisa dihapus gitu kan. 60 hari from employee. Wow, jadi hasilnya tuh ini banyak ya. Oke. Itu contohnya ya, salah satu contohnya. Terus untuk di date function ini tuh kita bakalan banyak fungsi-fungsinya. Nanti aku bakalan jelasin satu-satu dengan contoh. Itu ada month between, add month, next day, last day, round, dan yang pertama itu fungsi month between. Fungsinya itu tuh mengambil dua argumen date dan mengembalikan jumlah bulan kalender antar dua tanggal. Itu tuh jika tanggal pertama adalah tanggal yang lebih awal dari yang kedua, maka argumen nomor yang dikembalikan itu negatif. Oke, gimana sih? Aku langsung aja dengan contohnya. Select
where Mount Oke, ini ada salah. Last name here that. Oke, ini aku salahnya di sini. Oke. Untuk mon between-nya itu nggak ada baris, jadi kita ke contoh berikutnya, yaitu add mount. Jadi itu tuh membutuhkan dua argumen, itu date dan angka. Itu untuk mengembalikan nilai date dengan argumen nomor ditambah ke komponen bulan dan tanggal. Jadi jika angka yang diberikan itu negatif, fungsinya akan berkurang jumlah bulan dan argumen tanggal. Contohnya itu select add. Oke, jadi itu tuh kayak tahun depannya hari ini tanggal berapa, jadi kan itu 2021. Oke, kemudian ada fungsi berikutnya itu last day. Oke, kita langsung ke contohnya. Select Oke, ini berarti ini tuh misalnya apa ya? Maret itu berarti tanggal terakhirnya itu ada tanggal 31 gitu. Kemudian ada fungsi round, yaitu mengembalikan date itu dibulatkan ke unit yang ditentukan oleh argumen kedua. Contohnya select where Oke.
the oke, di sini salah. Masih salah. Kiper departe oh ini M departemen oke, ini banyak yang salah katanya. Ya ini untuk tulisan. Oke, ini hasilnya. Oke. Kemudian ada chunks, yaitu mengembalikan data yang terpotong ke unit yang ditentukan oleh argumen kedua. Contohnya apa? Itu untuk tahun ya, kita keluarkan select date, year from place. Wah, oke, hasilnya ini tahunnya. Oke, yang kedua, itu tuh adalah fungsi date function, beberapa contohnya. Terus kita bakalan fungsi kedua itu conversion function. Jadi jenisnya itu ada varchar to, char, number, and date. Apa aja sih? Jadi untuk varchar to itu digunakan untuk data karakter dengan panjang variabel, termasuk itu tanda angka, tanda hubung, dan karakter khusus. Terus ada char, itu digunakan dalam teks dan karakter dengan panjangnya itu tetap, termasuk angka, tanda hubung, dan karakter khusus. Terus berikutnya itu ada number, digunakan untuk menyimpan data numerik, yang numerik itu panjang variabel, itu tidak tanda hubung, teks atau data numerik lainnya diizinkan. Itu mata uang disimpan sebagai tipe data angka. Terus ada date, digunakan untuk nilai tanggal dan waktu. Oke, contoh untuk yang pertama ini. Terus yang kedua, nanti itu ada bedanya. Jadi kedua ini bedanya itu di nih. Ini kan disusun nih sejajar. Kalau ini tuh enggak, Juni langsung, September itu berkomanya kayak tersusun gitu. Terus yang ketiga, contoh ketiganya select to char.
Ini juga beda. Ini tuh ada tambahan THRD. Kan yang di atas yang kedua yang tadi nggak ada. Oke, itu contoh. Kedua ini nggak ada. Oke, berikutnya itu contoh untuk jam. Untuk menunjukkan jam itu ada select, nih menunjukkan jam. Terus ada ini kita ganti aja. Ini bedanya di HA, MM, di sini ada P. Itu to select to chart set date HAM. Ini PM, TM berarti. Oke, ini bedanya ini itu terus ada menunjukkan jamnya. Terus terakhir ini sini kita tambahkan SS. Nah, ini ada, berarti ini ada jam, menit, detik. Oke, itu perbedaan ketiganya. Terus terus ada fast chart 2. Fast chart 2 ini kita bakalan mengeluarkan dalam bentuk angka, yaitu select, itu masih chart 3000. Ini contohnya. Ini untuk menunjukkan harga. Itu 99. Oke. Select to chart 3000. Oke, mungkin juga salah. Sembilan. Oke, coba kita contoh lain. 4.500, 99,99. Yang ketiga itu adalah null function. Kita langsung aja ke contohnya. Tadi saya sudah mencoba, tetapi ada yang error. Kita coba lagi.
andai nol Oke, ini tampilan salah satu contohnya, yaitu null function. Jadi, apa sih null function? Adalah nilai yang tidak tersedia, itu atau belum ditetapkan, terus tidak diketahui atau tidak berlaku. Jadi, akibatnya itu kita tidak dapat menguji untuk melihat apakah itu adalah sama dengan nilai satu dengan nilai lain karena tidak tahu apa nilai itu. Terus hal ini tidak sama dengan apapun, bahkan tidak nol. Tapi hanya karena itu ini kurang in-nya di atas tadi 60, 90. Oke, ini hasilnya. Terus untuk contoh lainnya itu select NVL depth of independent Oke, ini nggak bisa karena harus pakai tipe data varchar. Oke, fungsi NVL itu juga bisa untuk mengonversi nilai-nilai kolom yang berisi nulls ke nomor sebelum melakukan perhitungan. Nah, jadi ketika perhitungan aritmatika dilakukan dengan nol, hasilnya itu adalah nol. Oke. Sedangkan untuk fungsi NVL digunakan untuk mengubah 0 ke 0 sebelum perhitungan aritmatika. Itu contohnya select dikali Oke, ini contohnya. Oke. Terus ada NVL2. Itu untuk cara mudah untuk mengingat NVL2 itu, kita berpikir jika misalnya tuh ekspresi 1 memiliki nilai. Terus pengganti ekspresi 2, jika ekspresi itu ada 0, pengganti ekspresinya itu ada ekspresi 3.
Jadi untuk fungsi NVL2 ini terus untuk fungsi null itu sendiri bisa membandingkan dua ekspresi. Jika mereka sama, kembali ke fungsi nol. Terus jika mereka tidak sama, fungsi mengembalikan ekspresi pertama. Oke, mungkin itu sih fungsi nol. Di sini komanya tinggal. Oke, masih salah. Oke, baru benar. Ini untuk yang terakhir yaitu conditional expression. Jadi untuk contoh kasus conditional expression ini, misalkan query-nya itu untuk memeriksa departemen ID-nya itu jika pembacaannya masih salah. Oke, ini baru contohnya, sintaksnya untuk expression conditional.